Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, semoga sehat selalu dan tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Ari Wibowo Irawan selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis. Juga yang saya banggakan, teman-teman saya dari kelas 3 manajemen yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-satu. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Faizal Rezki, mahasiswa semester 3, program studi manajemen dari Universitas Pakuan. Di sini, saya akan memaparkan materi mengenai COVID-19 di Indonesia. Kalian semua tentu tahu bahwasannya Indonesia, bahkan seluruh dunia, saat ini sedang mengalami pandemi akibat dari virus COVID-19. Virus ini sangatlah mudah menyebar, sehingga mengakibatkan banyak sekali korban yang berjatuhan. Bahkan, tidak sedikit korban yang kehilangan nyawanya akibat dari COVID-19 ini. Maka dari itu, vaksin sangatlah dibutuhkan untuk mengurangi jumlah korban yang berjatuhan. Pertama-tama, kita akan masuk ke dalam sejarah. Kasus pertama di Indonesia muncul di Depok pada tanggal 2 Maret 2020 dari seorang ibu dan anak yang tertular dari seorang warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Hal ini diumumkan langsung oleh Menteri Kesehatan di Istana Presiden. Selang beberapa lama, pada tanggal 10 April 2020, Indonesia menetapkan PSBB yang merupakan singkatan dari pembatasan sosial berskala besar atau yang lebih dikenal dengan sebutan social distancing guna menekan penyebaran virus COVID-19. Pelaksanaan pekerjaan dan pembelajaran pun akhirnya dilaksanakan di rumah. Walaupun faktanya, masih banyak orang yang tetap keluar rumah dengan alasan bahwa pekerjaannya tidak bisa dilakukan di rumah. Juga masih banyak orang yang merasa acuh akan hal ini, sehingga mengakibatkan kasus COVID-19 ini terus melonjak tinggi dan pembatasan sosial tetap dilaksanakan selama berbulan-bulan. Akhirnya, pada tanggal 13 Januari 2021, Indonesia melaksanakan vaksinasi pertama yang dilakukan sendiri oleh presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Setelah itu, dilanjutkan oleh para menteri dan jajaran pemerintahannya. Lalu dilanjutkan oleh tenaga kesehatan, barulah vaksin dilaksanakan untuk umum. Macam-macam vaksin di Indonesia cukup beragam. Namun yang sering digunakan di Indonesia yaitu Sinovac, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca, dan Biofarm. Vaksin ini cukup ampuh untuk membuat imun tubuh kita menjadi lebih kuat karena telah mengenal virus yang harus dilawannya. Lalu, siapa saja yang masuk ke dalam kategori orang layak vaksin? Yaitu anak-anak minimal usia 12 tahun dan juga umur dewasa dengan keadaan sehat dan tidak sedang dalam masa pengobatan. Mengapa? Karena jika keadaan yang kurang sehat atau sedang dalam masa pengobatan akan menjadikan imun kita yang sedang lemah justru menjadi sasaran empuk bagi virus yang dimasukkan ke dalam tubuh sehingga tubuh tidak kuat menahannya dan menjadikan banyak gejala yang bisa berbahaya bagi tubuh. Lalu, kondisi apa saja yang membuat seseorang tidak bisa vaksin? Yaitu orang-orang dengan kondisi tekanan darah 180/110, yaitu dengan tekanan darah tinggi. Lalu, sedang masa kehamilan, menderita penyakit jantung, asam urat, dan penyakit bawaan, memiliki HIV dengan angka CD4 kurang dari 200, memiliki alergi yang berat, sedang masa terapi aktif. Sangat dibanggakan, vaksinasi COVID-19 di Indonesia ini berjalan dengan baik. Walaupun banyak sekali hambatan seperti hoaks yang beredar akan vaksin ini. Indonesia saat ini menduduki peringkat kelima dengan tingkat vaksinasi tertinggi di dunia dengan 2 dosis yang diberlakukan. Dosis pertama dilakukan mencapai 57,64% tingkat vaksinasi dengan jumlah yang sudah divaksin sebanyak 120.052.587 orang dan dosis kedua mencapai 35,57% tingkat vaksinasi dengan jumlah yang sudah divaksin sebanyak 74.088.927 orang. Dan bagaimanakah cara untuk menjaga kesehatan kita selama pandemi COVID-19 ini? Yaitu dengan melaksanakan 5M protokol kesehatan yang diberlakukan oleh Menteri Kesehatan Indonesia. Apa itu 5M?
yaitu menjaga jarak, menjauhi kerumunan, memakai masker, menggunakan mobilitas dengan dikuranginya mobilitas, dan mencuci tangan setiap kali pulang dari bepergian. Di sini, saya mengutip sedikit quote untuk mendukung kita agar lebih memperhatikan akan pandemi COVID-19 ini. Marilah kita bersama-sama saling menjaga dan mengingatkan satu sama lain akan protokol kesehatan agar terciptanya lingkungan yang sehat serta bebas dari COVID-19. Sekian dari saya, mohon maaf akan kekurangan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.